ada keretakan di dalam satu tubuh ini. Gitu. Masalah mereka salah menafsirkan ayat dalam tafsiran-tafsiran yang goni, itu saya kira masalahnya tidak seberapa. Tapi kalau sudah orang Muslim rangkul-rangkulan dengan Yahudi, ini berbahaya. Sebab Yahudi tidak akan diam. Yahudi itu diendoktrinir sejak bayi. Lawanmu adalah Muhammad dan pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita jangan keliru. Kekeliruan ini lantas menyebabkan hidupnya kita ini protolan, tidak koherent, tidak ceket gitu. Nah kalau protolan ya mudah saja, semua orang bisa ngambil satu poin. Semua orang bisa ngambil itu poin, disawatkan ke sana, ke sini akhirnya habis. Saudara-saudara, jangan jauh-jauh karena kekeliruan bangsa Arab. Mereka tadinya di bawah satu kekuasaan. Itu negeri Arab semuanya itu berapa juta mil itu di bawah satu bendera Turki. Lantas itu Barat dan Timur serta Yahudi ngerongrong. Dirongrong, dipanggili orangnya satu persatu supaya pergi ke Eropa belajar. Akhirnya dipelajari kebudayaan dan sejarah Eropa. Akhirnya kembali ngerongrong negaranya. Akhirnya tumbang khilafah Islamiyah ini. Tidak ada khalifah, Turki habis. Di sini mulainya diganyang habis-habisan. Sekarang itu negeri Arab, satu bangsa, satu bahasa, satu nusa, terdiri dari 22 negara. Apa sebab? Dan mereka lupa mana lawan, mana kawan. Dan 22 ini yang satu sama lain bermusuhan, lebih dari permusuhannya mereka dengan Yahudi. Jadi kalau saudara tanya sekarang antara Mesir dengan Irak, permusuhannya lebih dari Mesir sama Yahudi. Dan Mesir membukakan jalan untuk Yahudi masuk negerinya. Saudara-saudara, kekeliruan ini karena mereka salah kaprah, tidak mengaji betul-betul. Jadi kita di abad ini lawan Islam itu kadang-kadang menyamar, kadang-kadang menyaru, lupakan wajah lain seperti wajahnya teman, tapi lawan tetap. Itu keahlian, itu kepintaran mereka berjuang. Saudara-saudara, kadang-kadang dia menyisip ke tubuh umat Islam. Karena itu diktat yang dapat Anda baca kali ini dan pelajari, bisa pintas lalu saudara mengerti ini lawan dan bagaimana saudara menghadapi lawan-lawan itu. Kadang-kadang mereka itu membentuk satu front. Jadi buat orang yang mengikuti, jangan keliru saudara-saudara. Buat orang yang mengikuti politik internasional, kalau ada pertemuan-pertemuan puncak antara dua raksasa, Soviet dan Amerika, itu yang dibicarakan saudara mestinya di antara beberapa masalah yang akan saya sebut ini, yaitu minyak mentahnya umat Islam. Bensin. Gimana caranya kita sedot terus tanpa mereka sadar dengan harga yang paling murah. Lantas gas alamnya, fosfatnya, gulanya, kakaonya negara-negara Islam, emasnya, dan negara-negara yang umatnya banyak Islam ini, bagaimana kita menguasai tempat-tempat strategisnya. Seperti yang dipakai sekarang misalnya di Bab el-Mandeb, itu dikuasai oleh armada Soviet. Sekarang Amerika membawa armadanya ke Teluk Persia di Iran, dekat Iran situ, keliuran di situ. Ini semua saudara-saudara, kita kadang-kadang tidak sampai ke situ, tetapi ini berjalan di luar kesadaran kita semua. Jadi saudara-saudara, dalam diktat ini saya sebutkan beberapa macam yang saya ingat merupakan lawan-lawan umat Islam. Jadi dunia Islam ini mengalami serbuan yang susul menyusul dan rongrongan yang sambung menyambung dari anasir-anasir sebagai berikut. Yang pertama, kaum Zionis
Kaum Zionis ini adalah kaum politisi Yahudi yang mempunyai cita-cita membuat satu Turki Yahudi Raya, Israel Raya. Seperti Jepang dulu Asia Raya, Asia Timur Raya. Itu Jepang mempunyai cita-cita begitu, tapi gagal. Ini Yahudi juga mempunyai Israel Raya. Jadi daripada Palestina sampai Nil, sampai Furat, sampai Madinatul Munawwarah, sampai Khaybar, sampai Timur Tengah, semua itu dikuasai. Itu cita-cita Israel. Dan di Kanisetnya, di gedung parlemennya ada gambar peta begini. Yaitu tadi yang saya sebut. Dan waktu Presiden Anwar Sadat pergi ke sana melihat peta itu. Jadi itu cita-cita Bani Israel di abad ini. Mereka kecil tetapi bisa mempengaruhi negara-negara besar. Dan pengaruhnya besar. Fleksibilitasnya luar biasa. Kecerdasannya juga cukup. Sehingga umat Arab yang mempunyai minyak tidak bisa dipakai sebagai senjata dalam melawan Amerika dan mereka ini. Dan begitu seterusnya. Jumlah yang besar 140 juta. Kalah dengan 3 juta Yahudi. Sebab ya di sinilah mereka kompak, ini tidak kompak. Itu salah satu sebabnya. Kaum Zionis menjelma di dalam segala negara dan segala bentuk. Seperti misalnya saja Rotary, klub-klub Rotary Club itu termasuk satu pecahan dari Zionis internasional. Agen-agen kantor-kantor berita itu dipegang oleh Zionis dengan bondonya dan dengan orang-orangnya seperti AFP, Reuters dan macam-macam itu Zionis. Jadi itu selain itu mereka mempunyai agensi sendiri. Jadi Jewish Agency. Orang-orang Yahudi punya perwakilan berita, kantor-kantor berita dan surat-surat kabar. Jadi di Amerika dikuasai mereka, jadi publik ini dari mereka ini. Jadi berita-berita yang menguntungkan Islam misalnya digelapkan, tidak diberi. Yang langganan-langganan di mana-mana ini tidak dapat, atau disalah tafsirkan. Seperti kejadian-kejadian yang mereka tidak senangi terjadi di Iran atau di Afghanistan, ini diputar balik, merupakan satu negara yang dimomokkan. Jadi dia orang tidak suka, ditakut-takutkan, dijadikan fobi. Melalui kantor-kantor berita dan siaran-siarannya. Gambar-gambar TV yang mereka ambil itu untuk TV langganan, itu semuanya mereka punya. Ini Zionis. Lalu yang mengatur-ngatur pakaian, mode-mode show, mode-mode pakaian yang ada di Paris, itu orang-orangnya Yahudi. Siapa yang menciptakan pakaian-pakaian hippies? Yahudi. Jadi bagaimana itu pakaian laki-laki dicetak supaya celananya itu ceket seperti singset sekali. Dan kenapa itu perempuan juga mempunyai pakaian-pakaian yang kadang-kadang you can see, kadang-kadang terbuka sebagian tempat ada Shanghai dress dan lain-lainnya, itu mereka yang ngarang. Ini Yahudi, ini Zionis. Jadi mereka menyamar. Jadi sebentar mereka bikin misalnya di hotel, kalau di Bangil ini ada hotel besar misalnya, nanti mereka bikin satu mode show pakaian. Itu mereka punya agen-agen. Nanti dipentaskan di situ beberapa macam pakaian yang orang-orang setempat, misalnya di Timur Tengah, di Kuwait, itu segera mereka terpengaruh oleh pakaian itu dan beli dan pesan dan merusak akhlaknya. Ini di belakang itu di sini. Sebab begitu menarik, pakaian itu cukup menarik sehingga perempuan itu merasa, wah aku nek nganggo ini cukup menarik perhatian saya. Jadi dia beli. Beli itu merusak akhlaknya dan merusak orang yang melihat. Ini akibatnya. Yang kedua, kaum Orientalis. Orientalis itu ada orang-orang Barat, dari Prancis, dari Amerika, dari negeri Belanda, dari Belgia, dari seluruh Eropa, itu belajar bahasa Arab atau bahasa Timur. Orient itu bahasa Prancis, namanya Timur. Kalau Orientalis, orang-orang ahli ketimuran. Nanti mereka itu belajar bahasa Arab, lalu mengarang sesuatu tentang
apa yang mereka bilang sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi di dalam sejarah Nabi itu mereka sisipi racun-racun, sehingga kalau umat Islam membaca itu, dia bukan ahlinya, tidak tahu tempat penyakitnya ini, ditelan semuanya. Jadi dia menelan sama racunnya sekali. Seperti Dr. Snock, orang Belanda, Orientalis. Velpi juga Orientalis. Dr. Shah. Dan pernah mereka bertemu 30 orang Orientalis mengarang satu buku namanya Ensiklopedia Islam. Di dalamnya buku itu macam-macam memukul Islam. Namanya, judulnya Ensiklopedia Islam. Saya punya itu buku. Itu ensiklopedia itu dibandani oleh Barat, disuruh terjemahkan ke bahasa Arab. Daripada macam-macam bahasa Jerman dan Inggris, diterjemahkan ke bahasa Arab. Waktu diterjemahkan ke bahasa Arab, dicetak oleh Mesir sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya dapat beli 2 jilid besar-besar. Saya cuma sekedar membuka lembaran-lembarannya, di situ ditulis Azar. Saya buka huruf alif, Azar. Di situ dia bilang, berkata Muhammad bahwa Azar ini bapaknya Ibrahim. Dia salah lihat waktu dia baca Taurat. Dia keseliru, dia istabaha alaihi. Dia itu tidak tepat pandangannya. Dia kira itu Azar, sebetulnya Eliezer. Ada 2, ada Azar, ada Eliezer. Dan terus dia komentari panjang-panjangnya. Saya bilang coba jahatnya. Jadi Nabi itu dianggapnya membaca, padahal Nabi itu dia bilang di situ bahwa Nabi Muhammad keliru tafsir. Waktu dia baca Taurat, dia bilang ini Azar, padahal Eliezer. Dan begitulah isi kitab yang tebal itu yang kita beli dengan ada Eliezer. Dan terus dia komentari panjang-panjangnya. Waktu dia baca Taurat, dia bilang ini Azar, padahal Eliezer. Dan begitulah isi kitab yang tebal itu yang kita beli dengan duit, isinya meracuni kita. Nanti anak-anak seperti anak-anak yang baru keluaran IAIN misalnya atau apa, kalau baca itu, kalau tidak ada yang nonton, ya sesat. Saya waktu pergi ke salah satu bibliotek negeri Arab di Kuwait, saya kasih tahu. Dan di Saudi, saya kasih tahu ini ada buku, ada banyak kesalahan. Ada satu dosen mengatakan, ya kami sudah pernah melihat beberapa kesalahan. Saya bilang kesalahan-kesalahan yang brutal sekali. Ya, mereka baru tahu. Atau sama-sama sudah yang mengerti lah, kira-kira. Tapi kalau anak-anak yang baru keluaran pondok, misalnya pesantren yang berbidai seperti pesantren saya di Bangun ini, mungkin nggak ngerti isinya itu. Kalau sudah dituntun, atau bilang jangan baca buku-buku Orientalis, itu saja. Sementara sampai kamu kuat. Orientalis lihai sekali. Dalam cerita Zainab waktu berpisah dengan Zaid bin Harithah, mereka menyebut bagaimana Nabi SAW sudah menaruh cinta kepada istri anak angkatnya ini. Begitu digambarkan sampai seperti cerita roman oleh kaum Orientalis. Padahal Nabi tidak pernah melihat Zainab, dan melihat Zainab sejak kecil. Tidak perlu dicintai. Kalau dia ada keinginan untuk kawin dengan Zainab, minta saja waktu Zainab masih perawan. Kenapa dikawinkan sama dia punya anak angkat? Wah, hasil masalah itu jahat sekali sudah. Ini Orientalis. Berkata seorang pengarang daripada Mesir, Dr. Mustafa Sibai, dia bilang itu kaum Orientalis bekerja untuk kaum penjajah negerinya. Jadi seorang Prancis Orientalis bekerja untuk jajahannya di Aljazair waktu itu. Seorang Belanda Orientalis bekerja untuk jajahannya Indonesia waktu itu. Jadi masing-masing bekerja untuk mempengaruhi umat Islam demi jajahan negaranya ini berjalan terus. Jadi sudah jelas tidak jujur maksudnya kaum Orientalis. Jadi kalau buku ini diterjemahkan dari bulan dan bulan Eropa, orang Orientalis jangan dibaca, hati-hati, kecuali kalau saudara kuat.
Nanti katanya Nabi itu suka kawin, gak sebut apa alasannya. Tahu-tahu dalam Nabi istrinya 9, orang lain dilarang 9. Nanti dimasuk ke situ dalam sejarah Nabi. Saudara-saudara, ini orientalis. Dan begitulah bahaya begitu. Insya Allah suatu waktu saya akan keluarkan satu risalah tentang Orient dan orientalisme. Yang ketiga, penjajahan. Penjajahan ini di mana-mana merusak akhlak umat Islam, merusak kepercayaan umat Islam. Sebab penjajahan berhak menentukan apa yang dia maukan. Seperti Belanda dulu, zaman Belanda ya, bukan zaman sekarang. Zaman Belanda dulu, kalau kita dulu di sekolah Al-Khairiyah membaca fikih, itu sudah ada daripada bagian polisi rahasia. Dia bilang fikih itu tidak boleh dibaca babul jihad. Jadi ada beberapa bab dalam fikih mazhab Syafi'i tidak boleh dibaca. Nah, kita tanya kenapa? Ya sudah, ini ada larangan dari pemerintah. Sebab kalau umat Islam diajari babul jihad, nanti jihad melawan Belanda. Ini pengaruh penjajah waktu itu. Dan itu pengaruh di orang jalankan di mana-mana negeri-negeri yang di orang jajah, Inggris misalnya di India. Itu tidak boleh orang baca ayat-ayat tertentu. Itu mestinya tidak boleh ditafsirkan ayat-ayat tertentu, sebab itu merugikan negara Inggris. Saudara-saudara, itu kaum penjajah begitu. Karenanya dengan begitu umat Islam banyak ketinggalan. Karena itu umat Islam menuntut kebebasan. Kebebasan artinya kebebasan berpikir. Kamu tidak bebas mengeluarkan pikiranmu, kita bebaskan untuk mengeluarkan kamu punya pikiran. Pokok saudara bisa ngawasi. Kalau kita umpamanya mau berbuat sesuatu, awas tidak ada apa-apa. Yang penting pikiran jangan ditulis, jangan dibuntongi. Nanti umat Indonesia, umat mana-mana tidak bisa jadi berpikir yang luas. Yang keempat, kaum Marxis. Marxis ini kata-katanya, daya tariknya luar biasa. Sebab dunia ini sudah diraihkan sama Karl Marx, 70% orang yang tidak punya. Kebanyakan orang tidak punya, orang have not. Dia bawa iming-imingan kepada orang yang tidak punya. Pertama dia pergi kepada kaum buruh. Kaum buruh ini, tapi dijanji, kamu bisa dapat apa yang kami cita-citakan ini kalau kamu berontak terhadap majikanmu. Jadi diajarkan juga kelas and straight, perjuangan kelas. Kelas melawan kelas. Kelas buruh melawan kelas majikan. Atau kelas bawahan melawan kelas atasan. Ini Marxis. Nah ini disadap oleh dunia Islam. Ya seperti mana kita dulu sebelum tahun 65 melihat PKI begitu cepat menjalar dan tersebar karena mereka bisa mengambil kemauan rakyat yang tidak punya ini. Nanti kamu kalau sudah kami yang memerintah jadi begini, itu janji palsu-palsu diberikan kepada yang mau dirayu. Kemudian filsafat-filsafat bodoh. Di dunia ini saudara-saudara banyak filsafat. Ada filsafat yang positif tentang suatu alami, misalnya filsafat Aristoteles. Filsafat-filsafat yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW diwahyukan. Itu filsafat-filsafat yang bisa dipertimbangkan tentang alam, apa yang dibalik alam dan lain-lainnya. Tetapi akhir-akhir ini ada banyak filsafat titisan, nuwun sewu, filsafat bobrok. Seperti dikatakan filsafat manusia ini berketurunan petek. Ini latar belakangnya jahat. Ini Zionis. Ini Freud. Freud adalah Yahudi. Dia bilang kalau sudah manusia